Nah tiba-tiba pas gue mau berdiri, gue ngerasa kaki gue gak bisa digerakin bang. Dan itu udah gak ada rasanya. Mau digetok sampai sekencang apapun juga gak kerasa. Nah terus ada 2 orang teman gue tuh nolongin gue buat mopong sampai kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Padepokan Malam Kliwon. Betul. Dan sekarang kita ada di podcast Malam Kliwon ya. Yoi. Berarti teman-teman kemarin sudah ngelihat penelusuran Malam Kliwon. Dan podcast Malam Kliwon masih ada 2 lagi berarti ya. Ada perbincangan Malam Kliwon. Perbincangan dan perjalanan Malam Kliwon. Betul. Perbincangan Malam Kliwon kita bakal ngundang rekan-rekan teman Kliwon, tamu-tamu, pokoknya akan ada di situ. Iya. Nah, perjalanan kita bakal ngangkat sejarah, adat, dan budaya. Betul. Jadi kalau perbincangan kita mengundang, kalau perjalanan kita mengandung. Bertandang. Mengandung, Oh, mengandung, banyak muatan di situ maksudnya gitu. Sangat bervalue pokoknya. Oke, di podcast Malam Kliwon seperti biasa kita akan membacakan cerita kiriman yang udah masuk ke redaksinya podcast Malam Kliwon dan udah dikurasi. Yes sir. Oke, ini cerita pertama dari mana guys? Dari namanya belum mana nih? Belum kelihatan sih, belum kelihatan. Cuman ini dari pondok pesantren. Oke. Jadi ceritanya banyak banget nih teman Kliwon yang mondok gitu ya dan sharing pengalaman spiritualnya saat di pondok. Dan ini sebenarnya udah banyak juga yang kita ceritain di Spotify nih, teman Kliwon gitu. Makanya teman Kliwon yang belum dengar kita di Spotify, dengar juga ya. Gitu. Saya apa Anda? Kita sweet Jepang dulu. Ayo, sweet Ya, begini dulu kalau sweet Jepang. Menang saya. Yang menang yang baca dong. Enggak, yang kalah dong. Oh iya, oke. Salam Bang Bimo dan Bang Danu. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Amin. Kenalin Bang, nama gua Dini. Umur gua udah 28 tahun. Gua dengar podcast kalian udah dari 2019 sampai sekarang. PMK tuh penghantar tidur buat gue Bang. Enak bener. Jadi kalau gua mau tidur, gua pasti dengerin PMK dulu. Berarti nggak setia-setia amat nih. Iya. Paling cuma seperempat. Langsung ketiduran. Kecil. 15 menit pertama ketiduran. Iya. Gini-gini nih. Langsung ke cerita ya Bang. Keluarga gue tuh asli Minang Bang. Kita tuh skeptis banget sama yang horor-horor. Terutama ayah gue selalu ngedoktrin anak-anaknya untuk berpikir itu yang diutamain tuh nalar dan logika dulu. Nah singkat cerita tahun 2007 masuklah gue ke salah satu pondok pesantren modern yang terkenal di kota Bogor. Gue masuk di kelas 1 MTS. Dari awal masuk, banyak tuh cerita-cerita horor dari kakak kelas maupun teman seangkatan gue. Dan tanggapan gue ke mereka yang cerita begitu tuh selalu bilang, itu mah halu kali. Pernah ada 2 temen gue yang kesurupan selalu gue ledekin. Dan gue bilang kalau itu lu cuman acting kan? Nah, setelah beberapa bulan gue nyantri di sana, masih di kelas 1 MTS, waktu itu gue mau ujian kenaikan kelas. Jadi pada sholat isya tuh jadwalnya untuk semua santri belajar. Boleh cari posisi atau tempat yang emang nyaman buat kita belajar. Nah, waktu itu gue milih untuk belajar di masjid. Yang gue rasa, ini gue lagi ngafalin pelajaran yang besok bakal jadi materi ujian. Terus waktu menunjukkan sudah jam 10. Dan lonceng waktunya untuk tidur tuh berbunyi. Dan tahu nggak Bang? Tadi kan gue bilang kalau gue posisinya lagi ngafalin materi ujian kan. Dan ternyata gue di situ tertidur Bang. Berarti gue tadi ngafalin di dalam mimpi. Dan anehnya materi ujian yang gue hafalin di mimpi itu, gue langsung hafal. Dan untungnya di masjid masih ada 2 orang teman gue yang baru banget mau balik ke kamar asrama. Ya gue panggil lah namanya Rika dan Isti. Kebetulan mereka sekamar sama gue. Gue panggil lah nih mereka.
Rika, Isti, tungguin gue dong. Sambil beresin buku tuh gue. Mereka nungguin gue sambil berdiri. Nah tiba-tiba pas gue mau berdiri, gue ngerasa kaki gue nggak bisa digerakin bang. Dan itu udah nggak ada rasanya. Mau diketok sampai sekencang apapun juga nggak kerasa. Nah terus ada 2 orang teman gue tuh nolongin gue buat mopong sampai kamar. By the way, jarak antara masjid sampai kamar gue tuh kurang lebih sekitar 300 meter dan kita harus muterin lapangan gede dulu. Singkat cerita, pas udah sampai kamar, gue duduk di kasur. Yang gue rasa nih, gue lagi ngobrol sama teman-teman. Dan tahu nggak? Ternyata apa yang terjadi? Ternyata gue tidur dan gue kebangun jam 12 WIB. Bangun-bangun gue kebelet kencing. Gue kira gue udah bisa jalan. Dan ternyata kaki gue masih gak bisa gue gerakin. Akhirnya gue mikir, daripada gue ngompol malu sama temen-temen paginya, lebih baik gue ke kamar mandi aja lah. Jarak dari kamar gue ke kamar mandi itu kurang lebih 50 meter. Dan sekitar 20 meter dari kamar gue itu ada tanjakan. Kalau mau ke kamar mandi, aksesnya harus lewatin tanjakan itu. Nah, di sebelah tanjakan itu ada 4 pohon gede di kanan, ada 3 pohon kecapi kalau nggak salah, dan di depannya ada lapangan bulu tangkis. Dan di kiri tanjakan ada pohon rambutan. Dan kalau gua mau ke kamar mandi, aksesnya tuh ke kiri tanjakan. Dari depan kamar, gua ngeliat ada 3 orang bapak-bapak lagi main bulu tangkis. Perawakannya mirip cleaning service Ponpes. Yang satu pakai topi sama kemeja, yang 2 pakai kaos. Nah di situ gue ngeliat yang 2 lagi main bulu tangkis dan yang satunya lagi nyeruput kopi sama ngerokok. Terus gue mikir, ngapain orang main bulu tangkis malam-malam ya? Ini kan udah jam 12. Penasaran lah gue di situ. Karena kaki gue masih nggak bisa digerakin, akhirnya gue ngesot dari kamar ke kamar mandi. Nah, pas gue udah mulai ditanjakan sekitar jarak 3 meter dari mereka bertiga yang ada di lapangan, gue langsung berhenti untuk mastiin mereka. Dan mereka bertiga juga diam ngeliatin gue. Dan di situ gue lihat jelas ternyata mereka semua hitam, nggak ada mukanya. Di situ gue maksa buat berdiri dan cari tembok buat pegangan gue untuk ke kamar mandi. Nah, pas gue keluar dari kamar mandi, gue lihat kopi sama rokoknya masih ada, tapi 3 makhluk itu udah nggak ada. Singkat cerita, sampai kamar gue langsung tidur, bangun lagi lah, udah pagi. Ternyata gue melewatkan sholat subuh dan posisinya teman-teman gue udah berangkat sekolah. Singkat cerita, ada guru piket yang nyamperin gue ke asrama buat ngasih kertas ujian dan ngawasin gue di asrama. Terus pas udah balik sekolah sekitar jam 10-an, karena itu lagi ujian makanya pulang cepet, teman gue si Rika sama Isti sampai di kamar nih. Gue tanya lah ke mereka, kok gak ada yang bangunin gue sih? Gitu katanya. Mereka bilang kayak gini, iya Din, kita kira kaki lu masih gak bisa digerakin, makanya kita izinin lu sakit tadi ke guru. Nah terus gue ceritain lah ke mereka tentang kejadian semalam. Dari awal yang gue ngerasa kalau gue lagi hafalan, sampai kejadian gue lihat muka rata. Terus mereka juga cerita nih, kalau dari versi mereka nih bang, jadi katanya dari jam 8 malam, gue ketiduran di tangga pinggiran masjid. Gak bangun sama sekali, sampai orang sepi. Dan gue dibangunin gak bangun-bangun. Makanya mereka berdua sengaja gak pulang untuk nungguin gue. Kalau mereka pulang, berarti gue sendirian di masjid. Nah pas sampai kamar, kan yang gue rasa gue lagi ngobrol sama teman-teman. Ternyata dari versi mereka gue pingsan. Pas lagi dipapah, jalan sampai ke kamar. Gitu ceritanya. Segitu dulu bang kira-kira. Sebenarnya masih ada beberapa lagi pengalaman mistis gue di pondok maupun di rumah gue. By the way, rumah gue nih juga cukup angker ternyata.
Next bakal gue ceritain kalau ini udah abang baca. Oh ya, ini tuh pengalaman horor gue pertama kali. Semenjak gue ngalamin ini, gue jadi sering ngerasa hal mistis atau kadang ditunjukin lewat nyata, dan gue jadi sering mimpi yang bawa pertanda-pertanda buat gue. Makasih banyak Bang Bimo dan Bang Danu. Maaf kalau ketikanya acak-acakan dan bahasanya kurang bisa dipahami. Salam. Waalaikumsalam. Gitu. Oke, cerita dari Dini, salah satu pesantren ternama dan modern di Kota Bogor. Oke. Ini dia masuk kelas 1 MTS, berarti SMP tuh. Hah? Aduh, Lah kan? gue gak sadar aja. Iya, Satu apa? berarti 1 SMP. Hai! Dia, anjir ini berarti tuh apa yang dia alamin, apa ya, dia nggak sadar atau gimana ya. Gue tuh bingung deh. Dia ngerasa dia lagi hafalan, ternyata dia lagi tidur, ya kan. Yang kedua, dia di masjid, terus manggil temennya, tungguin gua dong. Mereka nungguin sambil berdiri. Itu kan dari versi dia tuh. Iya, itu versinya dia kan. Ternyata kata temennya, dia tuh bahkan sadar aja enggak gitu ya. Dia lagi Sampai harus dibopong, matahari merah muda. pingsan. Ah. Nah, Ya kan? iya. Nah, abis itu kejadian yang dia ngelihat makhluk. Yang malam-malam tuh, ini kan jam 12 WIB tuh 12:30 malam ya. Dia kakinya masih nggak bisa gerak. Ngesot dari kamar ke kamar mandi. Ngelihat 3 orang bapak-bapak lagi main bulu tangkis. Ternyata mukanya rata semua. Pertama muka rata dan semua hitam gitu, nggak ada mukanya gitu. Nah, ternyata semua ini tuh ada di alam Bawah sadarnya dia. bener. Iya nggak sih? Sebenarnya yang jadi pertanyaan gua, trigger awalnya Iya, yang kenapa? nggak ketahuan, kenapa bisa dia nggak sadar? Apakah ada gangguan apa, ataukah ada apa? Atau emang penunggu sana tuh pengen nunjukin eksistensinya ke dia, karena kan dia tipikal orang yang bukan skeptis lagi bahkan ya, tapi Bener. sampai ke Ngeledekin. insulting gitu ya, ngeledekin gitu. Karena kalau ternyata nggak ada faktor apa-apa dan cuman ketiduran karena ngantuk gitu, ya bisa juga gitu. Nggak juga sih, kan di tangga ya. Sampai harus dibopong balik ke kamar, berarti kan lumpuh layu begitu, Pak. Kalau bapak kan tidur di tangga ketahuan. Kenapa? Oh, tidur di tangga sampai dibopong nggak bisa, kenapa sih gitu? Iya. Kenapa nih dia tanpa sadar nih, kenapa? Karena yang saya yakin nih, yang tanpa sadar tuh sarung mereka pun jadi alas. Iya, itu doang, bener. Kalau udah nggak sadar sarung jadi alas tuh Mirip demo memasak. Iya, mirip demo masuk. Tejo mulai berakting di depan Surti gitu, Pak. Masang alat, Komunikasi. bener. Walkie-talkie dipasang tuh. Kijang satu, changing. Ganti dong. Kijang satu changing. Ken lo changing. Iya nih. Gimana sih Mbak Dini nih? Kita kagak dikasih tahu penyebabnya ya. Kalau ada penyebabnya kan, gue bisa jadi kayak nasi kandar. Nasi kandar. Tuh dia, gitu. Bisa kayak nasi kandar. Iya. Among deh, Bendi boleh. Nah. Gua banjir ya, gua banjir. Let's go makan. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Oke. Itu tadi cerita dari Mbak Dini, salah seorang teman Kliwon asal Minang yang pernah mondok di Bogor. Dan anggaplah ini entah teguran atau Teguran emang sih. pengen menunjukkan eksistensinya gitu ya, si penunggu atau apapun yang ada di pondok pesantren ini gitu ya. Iya. Ini sebenarnya Dini tuh kayak kita juga ya. Ah, lu acting kan gitu. Nah, lu mah itu. Lu mah. Nah, kalau gua kan kayak Isti, Gimana? nggak ngapa-ngapain. Kagak, dulu orang kesurupan mulu tonjok. Mungkin gua tonjok lu ya. Karena dia tadinya nggak ada apa-apa. Lah ini sama kayak gini Enggak. kan. Kalau dia kan udah jelas kasihan. Kalau ini kan mengganggu. Orang tadi lo nggak apa-apa, kita mau kumpul, jadi nggak bisa kumpul.
Gara-gara dia tiba-tiba jepat begitu. Iya. Terus, Mbak kenapa sih? Ini kalau emang Mbak kan sebenarnya gue bertanya dulu. Kalau emang beneran, ya udah nih kita panggilin Ustadz. Kalau emang bohongan nih saya mau tonjok Mbak. Kalau Mbak nggak sadar, ya berarti emang Mbak beneran. Langsung, nah Sadar, alhamdulillah. bener berarti kan saya bertanya bukan ngancem. Ya, gitu dah pokoknya ya. Terima kasih ya Mbak Dini ya. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Dadah!